Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku karya Heather Sutherland yang berjudul Terbentuknya Elit Birokrasi. Terbentuknya elit birokrasi adalah sebuah kajian penulisan sejarah sosial yang luar biasa dari karya Heather Sutherland. Pada tahun penulisan ini, ia keluar dari mainstream tulisan sejarah yang ada. Rata-rata penulisan dilihat dari sudut pandang barat. Namun dalam kasus tulisannya ini, Sutherland mencoba menggalinya dari berbagai sumber yang dikenal dengan Indonesia sentris. Ia meneliti Panggih Praja, elit birokrasi pribumi yang dibentuk di Hindia Belanda. Merupakan sistem kontrol negara jajahan yang sangat efektif, bermula dari pengkajian mendalam bahwa Hindia Belanda telah memiliki suatu sistem pemerintahan sendiri yang dengan membiarkannya tetap ada, maka kontrol lebih mudah dan efisien. Dikatakan bahwa sistem pemerintahan indirect rule oleh kekuasaan kolonial cukup dengan mendudukan para panglih praja yang dengan simbol-simbol penguasa tradisional mampu menjadi kaki tangan yang baik bagi pemerintah kolonial. Tentu pilihan pada sistem ini sangat beralasan, sebab VOC yang pada masa itu bukanlah suatu badan militer yang mempunyai cukup kekuatan untuk menancapkan kekuatan militernya di seluruh Hindia atau Jawa pada saat itu. Kemudian, dengan mendudukan elit birokrasi panggih praja ini, kekuatan kolonial sangatlah kuat di mana elit-elit menjalankan dengan baik kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial. Buku ini mencoba menelaah bagaimana pandangan Belanda mengenai sifat Asia dari tata pemerintahan Jawa, dikombinasikan dengan tujuan-tujuan praktis berjangka pendek untuk merusak hubungan antara priai dan petani. Pemimpin-pemimpin masyarakat dan pejabat-pejabat kerajaan diubah menjadi sekutu bawahan, kaki tangan, dan akhirnya menjadi alat politik dan birokrasi kekuatan asing. Dalam proses ini, priai kehilangan fungsi militernya dan pembatasan kegiatan ekonominya. Mereka menjadi semakin bergantung kepada kekuatan baru di Batavia daripada kemampuannya sendiri dalam bekerja. Karena terikat oleh pembatasan-pembatasan kolonial dan ketidakmampuan menjawab tuntutan sosial ekonomi, pejabat pribumi ini pada akhir abad ke-19 merupakan elit yang tercerabut. Gaya hidup kebudayaannya yang tinggi dan berlebihan itu bisa dikatakan adalah sebab ketidakmampuan dibandingkan sebuah peninggalan kebudayaan Jawa. Pemerintah sipil pribumi merupakan penghubung yang efektif antara rakyat dan pemerintahan Belanda. Dan bagaimana hubungan ini berjalan adalah masalah penting untuk mengerti hubungan antara pemerintah kolonial dan penduduk pedesaan. Lebih lagi, ternyata pemerintah pribumi merupakan penerus dan pelindung tradisi-tradisi aristokrat. Mereka adalah kelanjutan dari kelas lama yang berkuasa dan merupakan sumber utama dari elit Jawa di zaman modern. Dengan demikian, maka sipil ini memainkan peranan yang penting dalam sejarah sosial dan politik di Indonesia. Dalam tulisan ini kemudian memperlihatkan perkembangan dari elit sipil pribumi tersebut, bagaimana perannya bergeser dari kekuatan utama di masing-masing wilayah menjadi kekuatan penyambung bagi kebijakan-kebijakan kolonial, dan mereka seakan menginduk pada kekuatan besar di Batavia yang menjadi pusat kebijakan seluruh Hindia Belanda. Setelah saya analisis, saya menemukan bahwa dalam rentangan waktu perjalanan birokrasi, Indonesia tercatat berbagai sistem telah dilalui. Di awal, sistem birokrasi adalah sistem monarki, di mana sistem kekerabatan merupakan satu bentuk birokrasi yang bercoba tradisional patrimonial. Sistem ini berkembang pesat karena dapat dikatakan dianut oleh seluruh kerajaan yang ada pada masa agama Hindu dan Buddha. Masa selanjutnya memperlihatkan perubahan sistem birokrasi Indonesia bersamaan dengan penyebaran pesat agama Islam ke seluruh dunia, termasuk diantaranya Indonesia. Sistem birokrasi yang ada bergeser ke sistem yang dalam kreasi pada elitnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada masa kerajaan Islam di Indonesia, dapat digeneralisasikan bahwa birokrasi menganut sistem legal formal yang artinya bahwa telah ada penempatan orang-orang ahli dan memiliki prestasi dalam menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Kedatangan dan dominasi bangsa Eropa di tanah Indonesia secara langsung mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya telah bertahan lama. Tata pemerintahan masa kolonial melalui pendekatannya dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, VOC, yang sistem pemerintahannya cenderung konservatif. Kedua, kekuasaan awal kolonial, yang cenderung liberal. Ketiga, masa kultur state cell, pendekatan kolonial kembali konservatif. Dan yang terakhir adalah masa liberal, kembali ke liberal. Latar belakang VOC sebagai sebuah perusahaan dagang mencirikan suatu model yang berbeda sendiri dengan sistem
kolonialisasi sebuah wilayah. Melihat kawasan Indonesia yang sangat potensial bagi keuntungan ekonomi, membutakan VOC untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan monopoli hingga akhirnya menguasai wilayah tersebut. VOC tidak memiliki armada militer yang besar dan tangguh, pun hak mempersenjatai diri sebagai pelindungan diri saja sudah bagus. Hal inilah salah satu yang melatar belakangi sistem kolonialisasi konservatif yang diterapkan oleh VOC. Elit penguasa pribumi di berbagai wilayah dibiarkan tetap pada status sosial yang mereka tempati. Sebagai penguasa yang telah menjajah, VOC tidak mengubah struktur sosial yang sudah tetap. Sistem pengaturan kepada rakyat dilakukan melalui sistem yang disebut indirect rule, suatu sistem yang ternyata berhasil. Para pejabat Belanda, mulai dari gubernur, residen, asisten residen, kontrolir, dan lainnya, selalu ada organisasi pejabat-pejabat pribumi yang terdiri dari bupati, patih, wedana, camat, dan sebagainya. Para peneliti mengagumi sistem yang diterapkan ini karena dengan adanya pangreh praja atau penguasa kerajaan, tantangan-tantangan Belanda mampu menjangkau seluruh rakyat di lapisan terbawah dan kekurangan akan tenaga personalia dapat dibantu dari kekerabatan para pejabat pribumi yang murah, ketimbang harus mendatangkan staf dari Belanda kalau ada pemerintahan langsung. Pangreh praja atau dalam bahasa Belandanya Indisbestur jika saya benar menyebutkannya, seperti yang dikatakan di atas berasal dari para penguasa setempat dari sisa-sisa kerajaan tradisional. Para elit kerajaan ini menjadi kaki tangan kebijakan-kebijakan kolonial dalam memperoleh tujuan kolonial Belanda. Kedatangan VOC ke sebuah wilayah tidak serta-merta langsung menduduki wilayah tersebut. Namun, dari berbagai wilayah yang telah didudukinya didapati kesamaan cara yang dilakukan. Tujuan VOC datang ke suatu kawasan adalah jelas untuk menguasai sumber daya alam. Mereka datang dengan kemudian mengadakan perjanjian dagang, merumuskan perjanjian untuk memperoleh hak monopoli perdagangan yang ada di kawasan tersebut. Yang cukup penting adalah mereka ikut campur dalam tatanan birokratis penguasa setempat dan menjalankan politik pecah belah bagi pihak-pihak yang sedang bertikai. Pangreh praja berasal dari tradisi penguasaan tradisional atau patrimonial yang tidak mengenal permisahan kepentingan pribadi dan jabatan. Kepala desa mendapat hak tanah bengkok dan hak mempekerjakan rakyat di bawahnya sebagai penghasilannya. Dalam masa kolonial VOC, contoh-contoh seperti ini dipertahankan pada kedudukan demikian. Masa kekuasaan VOC selanjutnya digantikan oleh negeri Belanda. Oleh karena itu, jelas bahwa pada masa selanjutnya Indonesia dijajah oleh sebuah negara yang dengan pemikiran dan struktur sebuah negara mencoba ditanamkan pada jajahannya. Masa awal pemerintahan kolonial Belanda, kedudukan seorang gubernur jenderal memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan di wilayah koloni dibandingkan masa VOC. Kondisi yang menyebabkan keruntuhan VOC adalah kondisi keuangan yang semakin memburuk karena ketidakberesan administrasi keuangan hingga munculnya berbagai penyelewengan oleh para administrator yang terjadinya kekacauan dan pemberontakan yang dipimpin oleh para bupati di banyak wilayah. Kemudian Hindia Belanda diserahkan kepada negeri Belanda. Tercatat pada awal abad ke-19, Belanda telah menggantikan peranan VOC menguasai Indonesia. Gubernur jenderal yang cukup terkenal dengan pembaharuannya pada masa kolonial awal adalah Daendels dan Raffles. Belanda dijajar bangsa Eropa termasuk dalam bangsa kecil, terbukti dengan dijajahnya negeri tersebut oleh bangsa Prancis saat revolusi Prancis pimpinan Napoleon. Dengan itu, maka seluruh kekuasaan Belanda termasuk negeri jajahannya jatuh ke tangan Prancis. Daendels, seorang kebangsaan Prancis, diutus mengurus Hindia Belanda. Pada masanya tercatat berbagai revolusi birokrasi dengan tujuan efisiensi. Paham-paham revolusi Prancis, yakni liberté, égalité, fraternité, tergambar dari kebijakan-kebijakannya di Hindia Belanda. Isu liberalisme dunia yang sedang berkembang juga masuk ke Indonesia. Kebijakan oleh gubernur jenderal selanjutnya seperti Raffles, Elout, Buyscke, Capellen, dan Gisinger juga terlihat liberal karena memiliki pemahaman yang sama dengan Daendels. Perubahan ke arah sistem yang cenderung liberal ini adalah hasil koreksi dari kebijakan-kebijakan VOC yang dinilai tidak cocok lagi diterapkan di Hindia Belanda. Koreksi yang paling terlihat adalah di mana tidak lagi digunakan fungsi bupati sebagai wakil kolonial di daerah, seperti dihapuskannya jabatan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa
dan membagi wilayah itu dalam prefektur-prefektur yang masing-masing dipimpin oleh orang Eropa, dan diberikan keleluasaan untuk berjalan di bawah pengawasan langsung Gubernur Jenderal. Pada masanya, Daendels menjadikan Jawa sebagai pusat pemerintahan dan membaginya dalam prefektur yang seperti telah disebutkan di atas. Hak-hak bangsawan keraton dikurangi. Sebagai gantinya, mereka diangkat sebagai administrator daerah yang menerima gaji dan kedudukan dikolerasikan dengan kepangkatan militer. Sejak saat itu, kebanggaannya bukan lagi bersumber dari identifikasi diri dengan kejayaan masa lalu, melainkan dengan peranannya sebagai seorang abdi raja baru. Pada masa akhir-akhir pemerintah liberal, banyak kendala yang muncul khususnya di negeri Belanda sendiri yang mengalami kekalahan perang dan kemerosotan ekonomi. Maka dipilihlah kembali menggunakan kebijakan konservatif yang ketat guna mendorong kelajuan ekonomi yang besar bagi pemulihan negeri Belanda. Kebijakan ini disebut tanam paksa. Suatu kebijakan yang mewajibkan para pemilik tanah menggarap sebagian lahannya untuk ditanam ekspor dan ditambah wajib kerja sebagai ganti pajak yang diterapkan di masa sebelumnya. Kerjasama dengan pemimpin pribumi adalah sangat penting manakala penduduk pedesaan hendak dimobilisasi. Demikianlah tujuan praktis yang dikemukakan Gubernur Jenderal Van den Bosch dengan mengembalikan para bupati itu pada kedudukan sebelum masa Daendels, namun dengan kehati-hatian terhadap mengulangnya pemberontakan pimpinan bupati kepada pemerintahan kolonial. Kebijakan yang diterapkan oleh Van den Bosch adalah reformulasi dari kebijakan konservatif versi yang memperlibatkan kembali para bupati atau kepala desa yang dikenal dengan istilah desa Hoofden. Dalam tataran kebijakan, Kulturstelsel sistem uji daya tahan tanaman ekspor yang aturan-aturannya sebenarnya tidak terlalu memberatkan rakyat pribumi. Namun, di tingkat aplikatif, sistem ini sangat memberatkan dan menyengsarakan pribumi karena adanya suntikan komisi Kulturproject bagi para karyawan Eropa dan bupati yang wilayahnya menghasilkan produk tertinggi. Hasilnya, para bupati berlomba-lomba mencari keuntungan dengan memaksa rakyatnya bekerja lebih dari kewajiban seharusnya. Awal abad 20 muncul suatu unsur baru dalam masyarakat pribumi di kota Hindia Belanda, yaitu lapisan cendekiawan. Walaupun para anggotanya pada umumnya berasal dari lingkungan priai, namun mereka telah keluar dari kerangka pamrih praja dan dalam batasan tertentu keluar dari kultural tradisional. Mereka hidup di antara perbatasan masyarakat pribumi dan kolonial, bekerja pada lembaga kota kelas menengah sebagai guru atau wartawan, berpindah-pindah pekerjaan atau tempat kerja. Orang-orang ini tidak lagi senang menduduki tempat yang telah disediakan baginya dan yang telah mapan di masyarakat Hindia Belanda. Mereka memperoleh pekerjaan-pekerjaan, sarana penunjang, gagasan, dan informasi yang baru. Di sisi lain pula, muncul priai profesional yang berbeda dengan priai yang pemerintah. Mereka tampil menjadi bagian dari pemerintah dengan mematangkan ilmu dalam bidang yang mereka miliki. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat luas menyebabkan pamrih praja mendapatkan tekanan dari dua arah. Di kota-kota kecil muncul kalangan elit profesional yang memiliki wawasan cukup dan memungkinkan adanya peranan lebih dari mereka. Di kota-kota besar muncul tekanan yang lebih di kalangan cendekiawan. Mereka secara radikal menolak kekuasaan moral, sosial, dan politik pamrih praja. Pembentukan Budi Utomo tahun 1908 biasanya dianggap sebagai petanda dimulainya gerakan nasionalis. Walaupun dalam tataran nasionalis belum bisa dikatakan sesuai sebagai organisasi nasional. Namun setidaknya sebagai tahap awal, Budi Utomo dipandang lebih berhak sebagai perhimpunan nasional daripada apa yang terlihat sebelumnya. Budi Utomo merupakan organisasi yang dapat dikatakan perhimpunan bupati. Perhimpunan yang merupakan satu langkah cepat menuju perbaikan dari para bupati, sehingga mereka dapat memimpin rakyat secara lebih efektif. Setelah Budi Utomo, berkembanglah organisasi-organisasi dengan cepat. Pada peralihan abad ke-20, beberapa orang residen mulai mempertegas sistem penerimaan dan kenaikan pangkat kepegawaian. Diawali oleh Keresidenan Cirebon dengan menggunakan daftar kepangkatan secara umum guna mencegah terjadinya pengangkatan secara sesuka hati dengan klik-klik di dalamnya. Perbaikan ini menunjukkan hasil positif, barulah yang lainnya mengikuti. Untuk itu, Batavia menyambut baik dengan menyeragamkan seluruh Jawa dengan peraturan-peraturan yang disepakati lewat pegawai dalam negeri dan perangkat lainnya. Pada perkembangan peraturan pemerintah kolonial selanjutnya,
Penting untuk dikemukakan bahwa pada tahun 1915 mulai diberlakukannya penghapusan sistem magang, suatu sistem yang dianggap memperkenalkan suatu sistem yang terstandarisasi dan berorientasi efisien untuk menyalurkan pejabat-pejabat pribumi ke hierarki pemerintah, namun tidak berarti mengubah lisensi tradisional, hanya membatasinya. Dapat dikatakan bahwa sistem ini merupakan usaha mendapatkan yang terbaik dari dua dunia, dan sama sekali mengherankan bahwa akhirnya terbukti bahwa hal ini tidak mungkin. Banyak pejabat Eropa sendiri yang mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, baik di masyarakat pribumi maupun peraturan pemerintah. Mereka merasa bahwa golongan pribumi yang selama ini diperas tenaga oleh pemerintah pusat selalu diberi hati. Mereka merasa telah dikhianati dan diremehkan oleh pemerintah dengan memberikan ruang luas kepada kaum nasionalis dan ekstremis. Satu hal yang jelas dari berbagai dinamika yang terjadi pada awal abad 20, bahwa hubungan antara pemerintah kolonial dan rakyat umum sedang mengalami perubahan. Kebijakan etis diumumkan, kemajuan dan kesejahteraan menjadi tujuan resmi. Kepekaan moral dikatakan menjadi lebih tajam. Dan di samping itu, kaum politisi Belanda yang kritis dan para pemimpin nasionalis sering membuka masalah-masalah tentang itu. Berbagai peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1920 mendorong terjadinya polarisasi, kemudian memperkuat tuntunan golongan konservatif agar pemerintah melakukan intervensi dalam bidang politik, di mana masa itu adalah pesatnya berbagai organisasi politik, terutama Serikat Islam. Di negara Belanda sendiri, golongan sosial demokrat mulai menyerukan pemerintahan sosialis. Hal ini menyebabkan kekhawatiran yang meluas di Belanda dan Hindia Belanda. Dalam Volkslar, Limburg Serum membacakan deklarasi November guna menghalau pertumbuhan gerakan sosialis dengan menjanjikan perubahan sosial dan mensejahterakan yang lebih besar. Hal itu ditanggap sikap pesimis dan optimis dari berbagai kalangan, terutama kalangan nasionalis yang sangat tertarik dengan isu kesejahteraan dan perubahan sosial. Dibuat lahirnya harapan-harapan besar yang tidak realistis hingga waktu yang membuktikan. Oleh karenanya, Gubernur Jenderal langsung mendamaikan kalangan nasionalis, dan orang-orang Belanda semakin yakin bahwa Serum telah melakukan tindakan yang lebih jauh dengan sikapnya yang mengambil hati kalangan nasionalis. Dalam praktik yang lebih jelas, pemerintah membentuk polisi lapangan dalam usaha memperbaiki keamanan di pedesaan. Kebijakan sebelumnya yang keras dari polisi bersenjata mendapat kecaman dari Volkswagen yang menganggap mereka menyerupai tentara penduduk. Maka dari alasan tersebut, polisi lapangan dibentuk untuk melindungi rakyat sekaligus kekuatan anti-militer. Secara keseluruhan, keresahan itu dapat diatasi oleh usaha bersama antara para pejabat dan polisi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.